Sebagai kota megapolitan yang sekaligus masih menjadi ibu kota, Jakarta seringkali menjadi tempat banyak orang untuk mengadu nasib. Bahkan sampai ada yang bilang kalau Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan ambisi. Jakarta, kota yang tak pernah berhenti bergerak. Di balik gemerlap lampu dan hiruk-pikuk jalanannya, ada jutaan cerita sederhana tentang perjuangan, harapan, dan cara manusia bertahan. Kalau masalah capek itu manusiawi capek ya, tapi karena tanggung jawab seorang kepala keluarga, rasa capek itu kalah dengan kita niatnya ikhlas gitu ya. Kan usaha kita ibadah ya, untuk nafkahi anak istri kan ibadah. Jadi rasa capek itu hilang dengan semangat ikhlas, insya Allah semuanya akan terasa ringan. Ya, tantangannya banyak. Satu, ya customernya, ya minta buru-buru, apalagi kita juga posisinya lagi jauh gitu, terus jangan macet, gitu aja. Harapannya ya bisa naikin itunya aja sih harganya. Sekarang lagi turun banget harganya, itu aja. Dan juga jangan kelamaan di jeda dah, gitu. Jeda itu pendapatannya agak susah, agak lama gitu. Setiap pagi, Jakarta menjadi medan perjuangan. Waktu seakan berpacu dengan harapan. Bagi sebagian orang, setiap kilometer berarti sesuap nasi. Kalau saya sih nyaman-nyaman aja sih. Saya biasanya 8 jam sih. Kalau dari kantor kan 9 jam ya. 8 jam kerja dan 1 jam istirahat. Tapi kadang saya suka lembur sih karena tugas dan tanggung jawab saya sih. Yang paling berat sih kalau emang harus koordinasi dengan atasan dan membuat keputusan yang sudah diserahkan sama atasan sih ke kita. Karena walaupun berat tapi seru sih. Saya nganggapnya itu bukan jadi kekurangan, tapi saya nganggapnya jadi seru buat saya, buat jadi motivasi ke depannya buat lebih sukses lagi sih, gitu aja sih palingan. Buat pesan-pesan buat generasi muda sih, saya pengen kasih pesan jangan terlalu mudah menyerah, jalanin dulu aja apa yang ada. Jakarta menawarkan mimpi bagi siapa saja, tapi tidak semua punya pijakan yang sama. Di balik bayang-bayang gedung megah, ada mereka yang berjuang agar tetap bertahan hidup. Kalau tantangan saya bagi seorang ibu yang melahirkan anak generasi dengan beta, itu dia lebih aktif dan kitanya harus sebagai ibu harus lebih mengeksplor ya keinginan anak tuh seperti apa. Karena setiap orang tuh punya cara pandangnya berbeda. Ada yang seperti ini, ada yang ketika anak menginginkan sesuatu tapi tidak didukung oleh orang tuanya. Jadi kita lebih mendukung keinginan anak mengeksplorasi dunianya. Dan juga pendidikan itu penting banget, karena untuk menuju Indonesia lebih baik ke depannya. Saya bersyukur karena saya walaupun usaha warung, saya bisa dekat dengan anak, saya bisa tahu karakter anak saya seperti apa, saya bisa mendukung hobi anak saya, dan juga saya bisa lebih banyak waktu lah di rumah, supaya saya mengetahui apa yang diinginkan anak. Walaupun ibaratnya jaga warung untungnya nggak seberapa, tetapi saya mempunyai waktu yang banyak sama anak-anak saya, sehingga karakter dia bisa saya dukung. Kalau menurut saya ya,
harapan saya itu lebih attitude-nya. Satu, attitude. Kedua, lebih dalam dia, menggali potensinya, hobinya, supaya karena hobi itu bisa lahir bukan hobi sih. Keinginan tuh, cita-cita bisa lahir dari hobinya gitu. Jadi kita gali hobinya, potensinya, supaya untuk kedepannya lebih maju lagi gitu, seperti itu. Kesenjangan tidak hanya soal uang, tapi juga tentang kesempatan. Namun, di tengah ketimpangan itu, selalu ada semangat yang tak bisa dibeli. Di tempat-tempat yang tak tersentuh cahaya kota, tumbuh kekuatan lain, gotong royong. Jakarta tetap hidup karena solidaritas kecil yang lahir dari hati warga-warganya. Karena aku asalnya dari desa dan ngerantau di sini, jadi experience-nya berkesan banget ya, karena pertama kali ke Jakarta dan langsung kuliah. Jadi merasa bangga, keren. Penting banget sih kalau pertemanan dan lingkungan yang baik, karena bakal mempengaruhi kita. Contohnya kayak kalau lingkungannya agak kurang baik, jadi kita akan keikut ke bawah. Jadi penting banget. Contohnya aja kayak sholat. Kalau temannya nggak sholat, kita yang rajin sholat bakal ikut ke bawah, nggak sholat. Jadi gitu. Untuk generasi muda yang akan datang, harus berani mencoba, jangan takut, terus harus pilih-pilih dalam beradaptasi. Jangan salah pilih teman, karena teman, lingkungan itu bakal mempengaruhi masa depan kalian. Jakarta bukan hanya sekedar ibu kota. Ia adalah cerminan manusia, dengan segala kesibukan, ketimpangan, dan ketulusan. Di balik hiruk-pikuknya, selalu ada wajah-wajah yang bertahan, membangun harapan kecil yang membuat kota ini tetap hidup.
Jakarta, kota yang penuh dengan keberagaman. Di sini, kita dapat menemukan berbagai macam suku, agama, dan budaya. Namun, bagaimana kita dapat hidup bersama-sama dengan damai dan harmonis pada setiap manusianya?